Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin segmen Skenanya Podcast. Ini segmen baru ya di Potluck Podcast dan rencananya itu akan rutin tayang per 2 minggu. Jadi di segmen ini aku bakalan merekomendasiin podcast-podcast dari Indonesia maupun juga nanti mungkin dari luar negeri gitu ya untuk kamu tontonin. Karena tidak bisa dipungkiri ya, dalam sehari itu memang ada banyak banget episode podcast yang tayang. Jadi nggak mungkin kita dengerin semua. Jadi makanya di setiap episode segmen Skenanya Podcast aku akan ngasih summary. Dalam setiap episode juga aku akan nge-highlight nih satu episode yang menjadi favoritku ya, yang jadinya aku akan bahas lebih detail. Kalau misalnya ada dari kamu juga yang punya konten podcast favorit tapi belum aku sebutin di episode kali ini, kamu bisa tulisin di kolom komen ya buat teman-teman dan buat aku juga nanti untuk nontonin. Langsung aja kita mulai ya. Ini yang mau aku highlight di episode kali ini adalah satu episode dari Over Coffee Podcast. Ini tuh bisa kamu tontonin di Cauldron Talks. Itu di channel YouTube ya. Hostnya itu tuh Farina Situmorang dan di episode kali ini judulnya itu Bijak Memilih Jenjang Karir Yang Pas Buat Kita featuring Afutami. Ini episodenya rilis tanggal 25 Januari 2024. Jadi Afutami ini tuh seorang pendiri Think Policy. Dia ini sebuah platform yang pengen membuat pengambilan keputusan kebijakan publik di Indonesia tuh lebih berkualitas. Terus juga Afu ini seorang penulis ya. Dia pernah menulis buku judulnya Menjadi. Aku udah pernah bahas juga di video terpisah nih di Potluck Podcast. Terus Afu ini dia juga salah satu inisiator dari Bijak Memilih. Bijak Memilih itu tuh sebuah platform yang menyediakan informasi tentang pemilu 2024 supaya teman-teman yang mau nyoblos, khususnya yang anak-anak muda ya, nggak buta-buta banget sama calon-calon yang diusung. Tapi di episode kali ini sebenarnya Afu nggak banyak bercerita tentang bijak memilih sih. Dia tuh lebih banyak bercerita soal Think Policy, terus juga tentang shifting profesinya dia ya. Soalnya dia tadinya tuh kerja kantoran, kemudian karena Think Policy-nya ini membesar, akhirnya dia shifting jadi full-time entrepreneur yang membawahi 50 orang karyawan. Si Think Policy ini, seperti yang tadi aku bilang, dia ini kan sebuah platform yang pengen bikin pengambilan keputusan kebijakan publik di Indonesia tuh lebih berkualitas. Untuk itu ada 3 cara nih yang Afu lakukan di dalam Think Policy. Yang pertama, dia tuh menyiapkan orang-orang yang menjadi stakeholder dalam pembuatan keputusan. Bisa lewat workshop, seminar, terus juga training supaya tujuannya tuh untuk mengasah critical thinking mereka dan biar mereka juga jadi lebih sering berkolaborasi. Terus yang kedua, Think Policy ini juga melakukan intervensi di dalam prosesnya. Jadi dia tuh menjadi semacam jembatan ketika ada pertemuan antara kementerian dengan anak-anak muda supaya proses pengambilan keputusannya tuh jadi lebih terbuka. Terus yang ketiga tentu saja juga menyiapkan ide-ide atau pengetahuan yang dibutuhkan buat para stakeholder. Karena memang menurut Afu sendiri nih, pengetahuan yang kita punya di abad ke-20 itu tuh udah gak cukup sebenarnya buat kita memecahkan masalah yang ada di abad ke-21 sekarang ini. Ditambah lagi isu-isunya tuh bergerak dengan sangat cepat ya. Jadi memang para pemegang keputusan atau para stakeholdernya ini harus terus diperkaya gitu pengetahuannya. Kalau Think Policy bukan think tank gitu. Kita ngelihatnya pengetahuan yang dihasilkan oleh think tank ini gak bakal jadi apa-apa kalau ekosistemnya sendiri belum siap untuk menerima input pengetahuan ini. Jadi yang kita siapin bukan pengetahuannya as it is, tapi ekosistemnya disiapin. Untuk membuat orang-orang atau para stakeholdernya ini peduli gitu ya dengan masalahnya, mereka juga harus meningkatkan rasa empati di dalam diri. Biar mereka care, tentu saja mereka harus tahu gitu permasalahan sebenarnya seperti apa, terus apa yang harus dilakukan. Nah, untuk meningkatkan empati ini juga Afu cerita kalau child education sama adult education tuh memang beda banget. Adult ini tuh orang-orang yang umurnya 25 sampai 40 tahunan ya. Kalau ngajarin adult itu tuh nggak bisa yang cuman sekedar dikasih tahu, karena mereka udah punya knowledge-nya sendiri dan mereka udah punya reason-nya sendiri. Jadi memang harus pelan-pelan diselipin alasan-alasannya apa. Makanya di dalam setiap caranya nih, Afu tuh kayak membuat ruang gitu ya, tempat mereka bertemu ini, dan di dalam ruangannya itu tuh di setup supaya semua orang tuh kayak bisa bicara apa aja, bahwa ini tuh adalah tempat yang aman buat mereka mengemukakan pendapat, terus juga mereka diajak untuk saling mendengarkan satu sama lain. Di sini juga memang perannya fasilitator itu tuh penting banget ya, karena mereka harus bisa mendengarkan, terus harus bisa mengulang gitu ya apa yang udah dibahas, dan tentunya juga harus bikin setiap peserta itu tuh ngerasa dilibatkan dalam setiap prosesnya. Semua pesertanya itu kayak diminta untuk saling mengeluarkan pendapat, terus juga mereka saling mendengarkan gitu ya satu sama lain. Ini tujuannya tentu saja biar mereka berani berpendapat dan juga lebih terbuka gitu dengan pendapat atau ide-ide dari orang lain.
Nah, Afu ini kan bikin Think Policy tuh waktu zaman dia masih kerja kantoran ya. Waktu itu tuh awalnya memang dia bilang dia tidak berencana untuk gimana-gimana dengan Think Policy. Ini kayak sebuah gerakan komunitas aja, gak kepikiran untuk cari duit dari situ. Tapi ternyata memang ya seiring dengan berjalannya waktu, followersnya semakin banyak gitu ya, peminatnya besar. Akhirnya Afu memutuskan untuk resign dan dia sekarang menjadi full time entrepreneur. Learning curve-nya setahun ke belakang benar-benar banyak banget. Part of the fear was also I had no idea how to be an entrepreneur juga sebelumnya. Jadi entrepreneur itu bisa dipelajari juga gitu. Jadi and I think this is true especially for women out there who like tends to second guess and lean back instead of leaning in, right? Bisa dipelajarin. Once you unlock that, kayak oh gue bisa belajar ngelakuin hal yang tadinya gue nggak terbiasa, tuh sisanya tinggal ya dipelajarin aja dan hard work aja gitu. Tentu saja kan yang namanya kerja kantoran sama jadi entrepreneur itu dua hal yang berbeda ya. Dan latar belakang dia tuh juga seorang researcher ya, bukan dari ya dunia usaha. Jadi memang dia bilang kalau yang namanya manage orang atau manage project timeline, nah itu dia tahu gitu, memastikan kayak semua orang tuh submit tugas-tugasnya sesuai dengan waktunya supaya projectnya berjalan lancar. Tapi ketika menjadi entrepreneur, ternyata ada banyak hal yang dia pelajari nih, khususnya soal leadership. Jadi yang pertama yang dia pelajari adalah seorang leader itu harus bisa membuat keputusan sulit. Nah di sini aku bilang dia orangnya tuh sebenarnya indecisive dan juga cenderung people pleaser. Jadi memang sulit banget buat dia, tapi ya ketika menjadi leader dia harus bisa melakukan itu, bertanggung jawab atas keputusannya dan harus siap mengecewakan orang karena tentu saja yang namanya satu keputusan gak bisa lah untuk menyenangkan semua orang kan. Terus yang kedua, ngebentuk budaya perusahaan. Itu yang lebih penting dibandingin misalnya bikin strategi, bikin struktur gitu. Jadi yang harus dibentuk adalah budaya perusahaannya dulu. Nanti kalau budayanya udah kebentuk, ya dia bilang strategi atau strukturnya itu tuh secara otomatis akan ngikut. Jadi memang di dalam organisasinya ini Afu tuh selalu mengajak orang-orangnya tuh untuk pushing for the better. Terus juga gak apa-apa untuk tidak sependapat dengan atasan. Jadi jangan ragu, jangan sungkan kalau mau membantah atau mempunyai pendapat lain. Yang ketiga itu harus tulus peduli dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi. Jadi selain mastiin kerjaannya beres, tentu saja juga harus ngedengerin gitu ya keluh kesah dari orang-orangnya. Terus juga berusaha memenuhi kebutuhan mereka selama itu memang masih sesuai juga dengan visi misi perusahaan. Kurang lebih itu dia tadi intisari obrolan antara Farina dan Afu di episode yang tadi ya, Over Coffee Podcast. Kalau misalnya kamu tertarik nih untuk nontonin langsung, ntar link ke videonya akan aku taruh di deskripsi video ini. Dan sekarang aku mau kasih update episode-episode podcast yang tayang di kira-kira 2 minggu terakhir di bulan Februari 2024 nih. Di Main Mata, ini podcastku ya, lagi ada host tamu, ada Hestia Estiviani yang ngobrol dengan penulis Intan Paramadita. Judul episodenya itu memangnya enak, punya privilege. Ini episodenya tayang 17 Februari. Terus di Kepo Buku ada Rane Hafid ngobrol dengan Mariskova soal buku-buku yang dibaca. Ini tayangnya 7 Februari. Kemudian di 30 Days of Lunch ada Felixandro Ruby dan juga Aryo Pratomo ngobrol dengan Michela. Dia ini foundernya produk skincare lokal namanya Skin Game. Judul episodenya itu Privilege Aja Masih Bisa Bangkrut. Tayangnya 9 Februari. Terus di Friday Podcast, ini hostnya Iyas Lawrence ngobrol dengan Nikita Willy soal real life soap opera. Ini tayangnya 16 Februari. Dan di Pulih Nan Selaras Podcast, ini di akun YouTube-nya Aji Santoso Putro, dia ngobrol dengan Della Dartian. Ini seorang aktris, presenter dan model juga. Judul episodenya itu Menikmati Nature Healing untuk Mental yang Lebih Kuat. Ini videonya tayang 18 Februari. Terus di Endgame Podcast, ini Pak Gita Wirjawan ngobrol dengan Vijay Prashad. Judul episodenya itu America's Fingerwagging Puts Global South in Danger. Ini tayang 14 Februari. Nah, terus di Ray Jensen Radio, ini hostnya Ray Jensen ngobrol dengan Suhartono dan Steven dari Mastrada Group. Ini judul episodenya itu Setengah Abad Membangun Dapur Berkualitas. Episodenya tayang 22 Februari. Kemudian ada Indah Ji Show yang di episode kali ini nih mereka rekamannya di luar studio ya. Judul episodenya itu Kenyataan Hidup Sebagai PRT di Indonesia featuring Yuni Sri Rahayu. Videonya tuh tayang 11 Februari. Dan terakhir ini ada podcastnya Kemal Palevi yang Bertahan di Industri. Ini 2 episode terakhirnya tuh ngebahas tentang politik-politikan gitu. Bareng sama Semi Natas Limboy dan Panji Pragiwaksono. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.